katanya itu loh. Iya kan. Oh, jare ini IKSP karo PSAT anu Iya. udah akur. Ya wis aku gak Iya. katene akur. Biasanya ada yang kebetulan untuk pengesahan 1 tahun 3 kali. 1 tahun. Hitam, kuning, Hitam, biru, merah, kemudian paling biru. Untuk pengesahan syaratnya antara lain minimal 13 tahun. 13 tahun. Sudah bisa Minimal. IKSPI Jaya! Ranting Singosari. subscribe channel. Terima kasih. Action. Oke dulur, balik lagi di YouTube channel Icon Pan 22. Salam persaudaraan untuk dulur PSAT dimanapun berada, dan salam kesatria untuk seluruh pendekar pencaksilat tanah air. Pada kesempatan sore hari ini dulur, saya sudah berada di tempat latihannya IKSPI Kerasakti. Di belakang saya terlihat mereka sedang latihan. Oke dulur, pasti dulur-dulur sekalian penasaran dengan kegiatan sore hari ini. Ya, kami bersilaturahmi di tempat latihan IKSPI yang bertempat di Singosari, SMP 2 Singosari, Kota Malang. Kabupaten Malang, dulur. Oke, kita akan langsung saja kita wawancarai, kita tanyai bagaimana kegiatan mereka pada latihan kali ini. Yuk, ikuti. Lagi 3 1 2 Sip. go 4 5 tenang depan sini salah apa tenang ndang salah opo nampak Oke dulur, terima kasih masih menyimak video kami, dan saya sekarang sudah bersama dengan Mas siapa? Mas Kiki? Mas Kiki. Mas Kiki salah satu pelatih IKSPI di sini. Monggo, Ya, silakan sorry. jelaskan kegiatan hari ini, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki, kebetulan sebagai ketua ranting dan pelatih di ranting Ranting. Singosari ini. Untuk kegiatan hari ini sebenarnya latihan tambahan, Mas. Latihan tambahan. Iya, latihan tambahan. Karena kebetulan hari Minggu besok tanggal 18 Oktober diadakan UKT. UKT Iya. ujian kenaikan tingkat. Iya, diadakan UKT. Kemudian itu UKT untuk ke sabuk hitam, ke sabuk kuning dan sabuk biru. Iya, kebetulan diikuti 4 ranting. Jadi 4 rantingnya kita tampung di sini untuk UKT-nya. Oh, nanti Iya. kegiatan ujian kenaikan tingkatnya berlangsung di tempat ini ya, Berlangsung di Mas? sini. Iya. Oh, ini ranting Singosari ya? Ranting Singosari. Mengikuti cabang mana dia? Cabang Malang Raya. Cabang Iya. Malang Raya. Iya. Oh. Kalau untuk sekitar perkembangan PSAT di Malang, Mas, mungkin jenengan bisa jelaskan? PSAT saya kurang PSAT. tahu Maksudnya ya. sepurane, Iya. saya IKSPI. Iya, IKSPI saya kurang tahu banyak ya, Mas. Heeh. Cuman yang saya tahu semenjak saya menjadi warga itu IKSPI di Malang setelah 1 tahun terbentuknya pengurus cabang itu sudah mulai berkembang pesat, Mas. Berkembang Iya, betul. berkembang pesat, anggotanya mulai banyak sehingga dibikin ada 2 cabang. Bikin ada 2 cabang. Ada dibikin 2 cabang, cabang Malang Kabupaten dan cabang Malang. Malang Raya. saja. Oh, Malang saja? Iya, Malang Oh, saja. iya. Dan yang satu Malang Kabupaten. Nah, setelah itu kebetulan kita berdomisili di kabupaten, namun saya meneruskan dari sejak senior sebelumnya kan Oh, ikut sudah. Malang saja. Tinggal ngikuti Iya, gitu saya ya. hanya mengikuti. Jadi diikutkan bukan yang kabupaten, bukan yang Malang kota bisanya dipanggil. Gitu. Terus kegiatan hari ini memang untuk materian atau gimana, Mas? Untuk hari ini kita hanya pemantapan materi aja, Mas. Pemantapan Iya. materi, persiapan UKT itu Persiapan ya, Mas? UKT. Ya, kebetulan kami juga besok tanggal 25 ini ada UKT juga. Ada UKT. Dan saya Iya. sendiri ketua panitianya. Oh iya. Sama-sama persiapan kita. Iya. Di mana itu UKT-nya, Mas? Nanti kami UKT-nya itu di Pakis, Di Pakis. cabang Malang Kota. Oh iya. Iya. Oh, berarti siswa yang mengikuti kegiatan nanti segini, Mas? Ini kalau dari Singosari sekitar 18 anak. 18 18 anak, 4 ke hitam, 8 ke kuning, sisanya ke biru. Oh,
Iya, sisanya ke biru. Kalau jenjang tingkatan dalam IKSP itu seperti apa sih Mas? Kalau tingkatan. sepurane, kalau kayak kami itu kan dari polos, Iya. jambon, hijau dan selanjutnya. Kalau Iya. kalau IKSP itu seperti apa? Kita Iya. berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau di IKSPI sebenarnya ada hitam, kuning, Hitam, biru, merah, kemudian merah. paling tinggi merah strip Mas. Merah strip. Iya. Sekitar 7 ya? 6 ya. Nah, itu kalau kita kan mengadakan tes hitam juga. Jadi hitam dari juga. polos ke hitam juga ada. Dari polos ke Iya, hitam juga ada. Polos ke hitam Iya, juga iya, ada. iya. Itu biasanya hanya kebijakan rating masing-masing. Oh iya, sama juga dengan kami Mas, dari Iya. pra polos ke polos kayak gitu. Iya. Tapi apa namanya? Itu tergantung dari ranting atau komisariat begitu. Iya. Itu Biasanya kan gitu. ada ranting yang menghendaki untuk baru masuk langsung ke sabuk hitam ada. Ada juga yang menghendaki masuk itu cuma dapat baju aja tanpa sabuk juga Iya, ada. juga. Kalau Singosari kebetulan saya bikin masuk itu dapat seragam dulu, baru nanti tes hitam, tes tes hitam. kuning, biru, baru. Setelah biru itu nanti Mas saya buat untuk biru itu nggak langsung pakai sakral. Iya. Jadi ada yang biru pakai seragam putih untuk belajar berlatih melatih. Iya, kan nggak semua warga langsung bisa melatih, Mas. Iya, betul. Ya, berlatih melatih sampai dianggap pantas baru pakai sakral. Setelah itu merah strip Mas. Iya. Berarti 6 jenjang ini biasanya ditempuh dalam waktu berapa lama Mas? Untuk penempuhannya kita kan kebetulan untuk pengesahan 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali. Tapi di situ tidak langsung baru siswa masuk ada event pengesahan langsung kita ikutkan, itu tidak. Oh iya, betul. Jadi itu nanti untuk jenjangnya tiap sabuk dari hitam ke kuning minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Betul. Kemudian dari kuning ke biru 6 bulan. 6 bulan. Iya, untuk biru ke merah minimal 1 tahun latihan. 1 tahun. Iya. Berarti kalau di total jarak untuk menempuh semua rentetan itu kira-kira 2 tahun ya Mas? Kira-kira 2 tahun. Itu mesti 2 tahun. Lumayan, iya. Tapi kalau untuk Lama juga. ke biru ya 1 tahun cukup. 1 tahun juga. Iya. Kalau dari kami sih secara organisasi ADRT memang 2 tahun Mas. Iya. 6 bulan. Ini memang biasanya seperti itu karena kan untuk menaikkan warga sebenarnya kalau hanya asal naikkan juga Iya, dilihat betul. orang Iya. gila. Ya kan juga sebenarnya ada juga Mas beberapa tempat latihan ya mungkin bukan hanya PSHT atau Prasakti Iya. saja, di situ kan ada yang mungkin belum waktunya terus ikut naik gitu kan juga ada, akhirnya sudah warga pun lupa gitu. Iya Mas, betul. Satu pertanyaan Mas, di Malang itu sering terjadi bentrok PSHT dan IKS. IKS. PSHT yang duluan, IKS nyerang dan sebaliknya. Iya. Kayak gitu. Iya. Pokoknya timbal balik lah. Apalagi daerah kampus rata-rata yang mahasiswanya dari timur, karena kebetulan saya pribadi juga orang timur. Iya. Nah, saya meminta tanggapannya jenengan soal itu. Bagaimana? Oke. Untuk mengenai bentrokan atau gesekan ya Mas, itu sebenarnya kalau dari atas Mas, dari atas ibaratnya dari kepalanya itu sebenarnya tidak menghendaki untuk bentrokan Mas. Cuman biasanya kan ada yang semakin turun itu ada mungkin masalah pribadi yang disangkut pautkan, kadang juga ada katanya itu loh. Iya, katanya. Oh, jare ini IKSP karo PSHT gak akur. Ya wis aku gak katene akur. Biasanya ada yang gitu juga. Iya, betul. Tapi Mas di Malang, di Singosari khususnya, ini alhamdulillah saya jalin hubungan yang baik dengan PSHT dan dengan perguruan. Kami juga ya. Toh kita itu saya dengan jenengan walaupun organisasi atau perguruan kita berbeda, bukan sebagai musuh, bukan sebagai lawan, tapi kita itu sebagai partner persaudaraan yang terus menjunjung tinggi nilai pencaksilat tanah air. Begitu. Saya terima kasih jenengan sudah menerima saya dengan Mas Dani ke sini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita bisa jelaskan kegiatan hari ini seperti apa Mas Bogo? Monggo. Biasanya enggak terpisah ya Mas kalau laki sama perempuan. Kalau kita dipisahkan menurut tingkatannya Mas. Oh, iya. Karena tingkatannya apa? tingkatannya ini seharusnya ini dipisah antara hitam sama polos. Tapi ya itu tadi. Sebenarnya kan nggak ada polos. Cuman kebijakan rating saja. Jadi materinya kita kasih sama, hanya dalam porsi yang berbeda.
gitu. Tadi sampean bilang hitam sama polos yang mana, Mas? Hitam itu yang pakai sapu hitam. Bisa ditunjukkan, Mas? Iya, yang pakai sapu hitam begini ini namanya hitam atau siswa dasar 1. Siswa dasar 1. Kemudian yang polos yang belum pakai seragam sama yang masih belum pakai seragam. Polos biasa itu. Iya, masih pakai tas biasa. 15. Gitu. 16. Setelah siswa dasar 1 nanti diikat UKT ke siswa dasar 2 sabuk kuning. Sabuk kuning ada yang di sana sudah mulai materi, bukan tangan kosong saja, sudah mulai pegang senjata, pakai toya. Iya, pakai toya. Dan nanti berkelanjutan pun tahap demi tahap kita mempelajari senjata yang lain. Gitu. Biasanya toya itu berbahan kayu apa rotan, Mas? Toya kita fleksibel, Mas. Sebenarnya lebih enak toya karena kita memukulnya kan bisa lebih keras. Lentur. Iya, lebih lentur. Iya, betul. Cuman kebetulan di Singosari saya nyari yang rotan itu sulit, Mas. Iya, jadi terpaksa pakai yang kayu. Terus Sementara waktu. untuk metode latihan, Mas, itu penerapannya 1 minggu berapa kali kalau di rantingnya jenengan? Iya, kalau di ranting saya ini 1 minggu 2 kali. Hari Jumat dan hari Minggu jam 2 siang. Jam 2 Letaknya di SMP 2. Tapi dalam tempo waktu tertentu, mungkin menjelang UKT atau mungkin menjelang pengesahan, ada beberapa siswa yang saya suruh ke rumah nantinya untuk di privat. Oh iya. Privat dalam artian ada yang nambah materi, ada yang mematangkan materi juga. Iya, pematangan lah. Iya, Mas, ya. pematangan materi. Karena nggak bisa dipungkiri juga, Mas. Menjelang tes gini, siswa itu banyak yang takut. Iya, Mas, saya juga tuh takut. Aduh. Takut juga. Karena apa? Ada yang mungkin baru pengalaman pertama. Iya, Mas. betul. Pengalaman pertama mengikuti bela diri, mengikuti pencaksilat, pengalaman pertama mengikuti UKT. Kan belum tahu menau. Iya, betul. Jadi itu takut. Paham, Mas, betul. Nggih, dari ketakutan itu, yes, daripada kamu takut dimarahi, takut disentak-sentak. Kita kan biasanya seperti itu modelnya. Lebih baik asal materimu lengkap, materimu kamu matang, aman aja. Anggap saja begitu. Pokoknya yakin aja. Yang penting yakin aja. Selama materinya lengkap itu, yang hanya ditakutkan hanya mental. Iya, Mas. Ya, gitu aja. Terus untuk ini, Mas, selama jenengan menjabat sebagai ketua ranting, kira-kira jenengan punya masalah tidak dengan, maksudnya contohnya mungkin orang tua siswa melarang atau masalah-masalah yang lain, mungkin jenengan bisa berbagi. Lumayan sering juga, Mas, mengenai masalah itu. Yang sering kita adalah kapan lalu kan kita latihannya malam. Kapan lalu latihannya malam sebelum pandemi ini. Iya, sebelum pandemi latihannya malam. Ada juga wali siswa yang mengeluhkan, Mas, latihannya kok sampai larut malam. Di Biasanya PSAT sampai juga jam sering 12. kayak gitu, Mas. Iya, makanya itu. Apalagi kan siswa kita mayoritas SMP, Mas. Iya. Mayoritas SMP, masih SMP kan masih jarang sekali anak SMP keluar sampai malam-malam kan, Mas. Iya, akhirnya Apalagi kalau siswa perempuan, Mas. Iya, itu makanya ribet itu. sekali. Ribet sekali. Kalau laki sih ya mungkin aduh. iya, trouble pertama karena pulang malam itu tadi. Trouble kedua biasanya ada yang mengeluhkan, Mas, latihannya terlalu keras. Latihan. Anak saya biasanya pulang-pulang sambat jarum-jarum begitu loh. Nah, kalau masih Iya. pemula saya rasa masih Iya. jarum-jarum itu sudah wajar. Iya, biasanya memang berat-beratnya pas masih awal, Mas. Iya, Mas. Karena perlu kita yang namanya mensinkronkan dulu kebiasaan yang biasanya rebahan, Iya. akhirnya kita pasang Rebahan, kuda-kuda, HP-an, ya kan? HP-an, diam-diam, akhirnya kita pasang kuda-kuda gitu. Yang ketiga, Mas, mengenai biaya yang di situ untuk UKT, Mas. Iya, jadi biasanya ada yang sudah waktunya UKT, sudah waktunya pengesahan, terkendala biaya. Kan, Sama, Mas? ya, kan biasanya untuk UKT kan biasanya di atas 100.000. Ada yang mungkin, oh enggak apa-apa, Mas, 100.000 loss lah gitu. Ada yang juga, Mas, ini saya ada kesulitan finansial gitu juga kan, ada juga. Akhirnya kita pelatih yang membantu. Biasanya kita pakai uang kas ranting. Biasanya ya ada yang pakai uang pribadi pelatih. Demi apa, Mas? Demi biar dan naik juga. Makanya itu. Kemudian yang sulit itu lebih sulit lagi untuk ke warga. Karena kan di atas 1 juta umumnya. Iya. Sekitar 1 jutaan lah. Iya, gitu. 1 jutaan. Makanya untuk siswa SMP pengeluaran dana 1 juta di luar kebutuhan sekolah kan orang tua ada yang mikir 2 kali. Gitu loh. Cuman kita
memberi pemahaman kepada siswa itu, kamu mengikuti pencaksilat kan bukan hanya untuk mengisi waktu luang. Iya. Persiapan. Pertama memang untuk mengisi waktu luang, Mas. Kedua, ada juga kan anak-anak yang mencari prestasi. Mencari prestasi itu dalam artian dia mungkin mau daftar TNI atau Polri, yang namanya prestasi tingkat nasional daerah itu kan diperlukan. Ya, Gitu. kalau kegiatan olahraga seperti ini pasti mereka punya sertifikat. Iya. Itu akan sangat membantu sekali ya kan. Ya, Mas, ya? makanya itu. Ya mungkin sertifikat yang kita tawarkan pun bukan hanya untuk sertifikat. Biasanya kan dari sabuk kuning kan ada sertifikatnya, sertifikat sabuk kuning, sabuk biru. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah setiap ada event lomba, kita berusaha untuk mengikutkan. Iya, mengikuti. Iya. Harus itu Mas, apalagi iya. yang kecil-kecil. Iya. Mungkin kalau rezeki kan kalau bisa lolos mungkin dapat nomor kan lumayan juga gitu. Kalau yang di sana Mas kenapa terpisah Mas? Mari coba. Oh, nggih. Sekarang Kita lanjut. coba yang di sana. Waijen. Waijen. Tuan, Tota 2. Hup. Tingkat siswa dasar 2. Iya. Kalau yang ini tingkat siswa dasar 1. dasar 1. Dasar 1. Berarti ini lebih atasnya ini ya. lebih atas ini. Iya, sabuk kuning lebih atasnya hitam. Sabuk hitam, Sabuk kuning. Sabuk kuning ini materinya sudah masuk ke materi toya, kemudian lebih menuju ke kelincahan. Kelincahan. Karena kan yang namanya kera sakti, Mas. Kera itu kan dilihat lincahnya juga. Jadi mulai diajari cara salto, cara roll depan yang cepat, lompat harimau yang jauh gitu biasanya. Gitu. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu siswa IKSPI tingkat apa, Dek? Tingkat 2. Tingkat dasar 2, sabuknya kuning. Dengan siapa? Rizal Bima. Rizal Bima. Sekolah? Ya, SMK 1. SMK 1. Sudah berapa lama latihan? 1 tahun lebih, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Puh. Suwe yo. 1 tahun lebih 3 bulan. Berarti sebentar lagi siap disahkan yo. Ya, siap. Siap disahkan. Ada keluh kesah selama latihan? Siap tidak ada. Siap tidak ada ya. Siap tidak ada. Mungkin selama latihan punya masalah atau selama latihan punya cedera, mungkin bisa diceritakan? Pernah? Kalau cedera mungkin tidak pernah. Tidak pernah ya? Ada halangan dari orang tua? Ataupun tanggapan dari orang tua yang mungkin melarang atau gimana? Atau mendukung? Tidak dilanggar, malah disupport terus. Terus disupport? Alasannya nih masuk latihan pencaksilat? Alasan IKSPI. IKSPI untuk mencari kekeluargaan dan untuk memperluas perguruan di Singosari. Perguruan IKSPI di Singosari. Sebagai penutup, ada tanggapan sesuatu? Sebagai penutup, sebagai pencaksilat seluruh Indonesia kan termasuk FC. Kita sesama pesilat harusnya akur gitu, ya, bersaudara, kita berdamai. bentuk-bentuk lagi. Iya, kita adalah pejuang yang selalu menjunjung tinggi budaya pencaksilat Indonesia. Terima kasih adik. Ya, sama-sama Kak. Matur nuwun. Kalau semisal secara aturan organisasi IKSPI biasanya untuk mengesahkan siswa IKSPI itu harus usia berapa, Mas? Untuk pengesahan syaratnya antara lain minimal 13 tahun. 13 tahun sudah bisa Minimal. Iya. Untuk minimal umur 13 tahun, tapi kebanyakan tetap di atas 15 umumnya. Cuman kan Tetapi secara ADRT perguruan IKSPI memang 13 tahun. minimal 13 tahun. Minimal 13 Iya, tahun. atau seenggaknya sudah balik atau sunat lah gitu. Oh. Iya. Kalau latihan seperti ini biasanya sampai jam berapa, Mas? Biasanya sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Dari jam berapa, Mas? Dari jam 2. Dari jam 2 sampai jam 5 sore. jam 5 sore. Iya. Cuman ya Seminggu 3 kali. seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dari. Cuman karena ini tadi kan persiapan untuk UKT, jadi dimulai jam 1. Hujan-hujan tadi. Iya. Kami juga ke sini tadi takut hujan. Iya. Soalnya kan tidak punya mantel, lalu kena kamera dan lainnya kan, Mas. Iya. Iya, kalau hujan masalah kita mah gampang. Baju dan kamera itu. Iya. Kalau IKSPI itu perkembangannya itu seperti apa, Mas? Saya dengar sedikit coba. Entar mungkin nanti jenengan klarifikasikan benar dan tidaknya.
namanya itu pertama IKS, habis itu IKSPI. Itu benar atau tidak, Mas? Sebenarnya- Ada pergolakan atau gimana? Iya, menurut berdasar pengetahuan saya ya Mas. Nggih. Sebelumnya namanya IKSPI atau IKS IKS Putra Indonesia. Putra Indonesia. Iya. Jadi logonya dulu di sini IKS aja, IKS, bawahnya sini Putra Indonesia. Dulu begitu. Cuman dengan alur perkembangannya perguruan, kita gerakannya mengadopsi jurus kera. Kita lebih dikenal orang itu kerasakti. Kerasakti. Iya, lebih dikenal kerasakti. Akhirnya dipanjangkan IKSPI, bawahnya kerasakti. Oh, Gitu. betul. Berarti iya. Sekarang udah paham. Soalnya memang itu memang menjanggal dulu di Iya. pikiran saya. Oh, memang mungkin mereka berubah. Ini jenengan sudah klarifikasi ya. Iya. Sudah mantap. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Iya. Jenengan sudah menerima saya dan Mas Dani untuk bersilaturahmi ke sini.